Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang istimewa ya bagi umat Islam. Karena di bulan ini telah dilahirkan seorang manusia yang paling sempurna di alam raya ini. Manusia yang dianugerahi Allah sebagai utusan untuk menyebarkan kebenaran. Manusia yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, yaitu bulan dilahirkannya Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kitab berjudul Sirah Nabawiyah karya daripada Ibnu Hisham yang wafat pada tahun 218 Hijriah. Di sini disebutkan wulida Rasulullah yaumal itsnain lisnatai asyrota lailatan kholat min syahri Rabi'il awal amal fil. Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Maka dari sini tak heran sahabat, ketika kebanyakan masyarakat Indonesia mengenal bulan Rabiul Awal dengan sebutan bulan mulut. Bahkan masih ada banyak sekali masyarakat yang justru masih asing dengan nama Rabiul Awal. Karena saking terbiasanya menyebut bulan setelah Syawal itu dengan sebutan bulan Maulud atau bulan mulut dalam versi Jawa ya. Padahal semestinya nama bulannya itu ya Rabiul Awal. Ya gitulah sahabat kira-kira ya mengenai nama bulan mulut. Biasanya sahabat, kalau bulan mulut itu sebagian besar umat Islam di Indonesia khususnya kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu mengadakan acara mauludan, di mana dalam acara tersebut akan selalu dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW serta diisi juga dengan pembacaan sholawat. Kitab sejarah Nabi yang sangat sering sekali dibaca mulai sejak dulu ketika acara Maulid Nabi adalah kitab Maulid Al-Barzanji, karya daripada Sayyid Ja'far Al-Barzanji, seorang ulama besar yang pernah menjadi mufti di Madinah dan bermadhab Syafi'i. Bahkan beliau juga bagian ya dari keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyid Musa Al-Kadzim dan ke atasnya hingga Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Barzanji ini, sahabat, sangat familiar sekali di telinga kita ketika ada acara maulid ya. Sebelum pada akhirnya lambat laun mulai digeser oleh kitab Maulid Simtud Duror, karya daripada seorang ulama dari keturunan Ba'alawi asal Yaman, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya, wallahu a'lam kenapa fenomena seperti ini itu bisa terjadi. Tapi yang jelas, kedua kitab tersebut tentu sama-sama memiliki keunggulannya masing-masing. Ya terserah sahabat ya mau maulidan memakai Al-Barzanji ataupun Simtud Durar. Tapi kalau saya pribadi sejak dulu itu memakai Al-Barzanji. Ya bahkan nyaris tidak pernah memakai Simtud Durar. Karena kebetulan ya gara-gara guru saya, orang tua saya, mbah saya, tetangga, semuanya di sekeliling saya itu kalau maulidan selalu memakai kitab Al-Barzanji. Jadi yang dibaca itu selalu Al-Barzanji. Terlepas dari fenomena itu, sahabat, saya ingin informasikan kepada sahabat semua bahwa kitab Al-Barzanji itu sudah disyarah ya, oleh ulama besar kita asal Indonesia yang menjadi ulama besar di Mekah zaman dulu ya. Beliau pernah juga menjadi Imam Masjidil Haram Mekah, yaitu oleh beliau Imam Nawawi Al-Bantani. Judul kitab syarahnya adalah Madarijus Su'ud ila Ikhtisa'il Burud. Di dalam kitab ini, Imam Nawawi Al-Bantani mengurai kalimat-kalimat di dalam kitab Al-Barzanji agar mudah dipahami oleh pembacanya.
serta beliau juga memberikan penjelasan-penjelasan tambahan yang dapat memperluas khazanah pengetahuan kita terkait tentang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penjelasan beliau yang berkesan bagi saya pribadi itu ketika beliau menjelaskan nama asli dari kakek baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita kenal dengan nama Abdul Muthalib. Mulanya adalah di dalam kitab Al-Barzanji itu ada teks begini sahabat. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Yang kalau kita artikan, setelah itu aku berkata, ini saya Ja'far ya. Dia adalah, ini Kanjeng Nabi maksudnya, Kanjeng Nabi adalah junjungan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama Abdul Muthalib adalah Syaibatul Hamdi. Dan perilaku-perilakunya yang luhur itu terpuji. Kalau kita lihat di dalam redaksi Al-Barzanjinya saja, sahabat, itu kita dapat informasi bahwa nama Abdul Muthalib bukanlah nama asli dari kakeknya baginda Nabi. Melainkan nama asli dari kakek baginda Nabi adalah Syaibatul Hamdi. Nah, oleh Imam Nawawi kemudian ini dijelaskan bahwa nama kakek baginda Nabi adalah Syaibatul Hamdi. Itu menurut qaul sahih. Lebih lanjut, Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa alasan kenapa kakek baginda Nabi dinamakan Syaibah adalah karena waktu itu, waktu dilahirkan, kakek baginda Nabi itu di kepalanya ada satu rambut putih. Atau kalau dalam bahasa Arab ada syaibah. Jadi syaibah itu ya artinya satu rambut putih, sahabat ya. Kemudian dinamakanlah kakek Kanjeng Nabi itu dengan nama Syaibah, yang artinya adalah satu rambut putih. Kemudian mengenai kenapa nama Syaibah disandarkan kepada kata Hamdi, itu Imam Nawawi juga menjelaskan karena sebagai isyarat bahwa kakek baginda Nabi adalah manusia yang kehidupannya terpuji. Hamdi itu kan artinya terpuji, sahabat ya. Kemudian di sini Imam Nawawi juga menjelaskan kenapa kakek baginda Nabi dikenal dengan Abdul Muthalib. Dalam penjelasan beliau, itu dijelaskan karena pada suatu hari, saat kakek baginda Nabi masih kecil, itu pernah diajak oleh pamannya, bernama Muthalib. Diajak ke Mekah. Dan singkat ceritanya, saat tiba di Mekah, para penduduk di sana itu terkagum-kagum akan aura cahaya yang memancar dari kakeknya baginda Nabi. Lalu Muthalib, pamannya kakek baginda Nabi, itu ditanya oleh banyak orang, siapa ini? Lalu pamannya kakeknya Nabi itu menjawab, hadza abdi, ini adalah budakku. Maka mulai sejak itulah Syaibah kakek baginda Nabi dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib. Kalau Abdun itu artinya budak, Muthalib sendiri ya nama pamannya, kakeknya baginda Nabi kita, sahabat. Dan masih banyak lagi, sahabat, penjelasan-penjelasan yang sangat menarik sekali di dalam kitab Syarah Al-Barzanji yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Dan sebagai generasi, ya tentu kita dapat mengartikan bahwa secara tidak langsung kitab Al-Barzanji ini sangat direkomendasikan sekali oleh ulama-ulama kita terdahulu untuk dibaca dan dipahami tentunya, sahabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.